Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Akmala yang dirahmati Allah, juga para wali santri di lingkungan Pondok Pesantren Akmala Sabila, juga wabil khusus para asatidah di lingkungan Pondok Pesantren Akmala Sabila, yang semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, limpahkan curahan kasih sayang, dan dijadikan hamba yang istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-8 dalam putaran yang pertama. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya berbagai macam keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Maka sudah barang tentu di putaran pertama kita masih terus untuk bersemangat menjalankan segala perintah di dalam bulan Ramadan, baik melaksanakan perintah yang wajib atau juga sunnah. Terkadang kita hari-hari yang kita lalui penuh dengan kenikmatan dunia yang kemudian kita lalai dengan persoalan-persoalan akhirat. Sudah barang tentu Ramadan harus menjadikan sebuah momentum bagi kita semuanya untuk kita bisa berbuat bisa melakukan untuk sebijaksana mungkin, seadil mungkin dalam memperlakukan hidup kita yang harus memiliki adalah keseimbangan dan keadilan dalam kita berkehidupan. Untuk itu, mudah-mudahan saja kita termasuk orang-orang yang mampu berlaku adil, bertindak adil dalam berkehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan hendaklah kamu mencari apa-apa urusan kebahagiaan untuk akhirat. Dan janganlah kamu melupakan dunia. Tapi terkadang di dalam merespon ayat ini kita kadang-kadang berbalik, bahkan ketidakadilan yang kita lakukan. Kita hanya semata-mata terlena dengan duniawi. Kadang-kadang akhirat kita tidak pikirkan, kita tidak persiapkan untuk hidup bekal yang akan kita bawa nanti suatu saat. Maka kemudian momentum hari ini marilah kita jadikan momentum yang sangat strategis untuk kita bermuhasabah, untuk kita meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, dan untuk kita meningkatkan amal soleh kita. Marilah kita bersama untuk mencurahkan salat serta salam semoga tetap kepada beliau junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kiranya kita ingin di bulan Ramadan, di putaran yang pertama kita ingin merenungkan diri kita. Apakah kehidupan yang kita jalani ini, sudahkah kita
melakukan seluruh kegiatan atau amal kita ini dengan penuh kebaikan, dengan penuh kehusuan, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ini harus kita renungkan bersama. Jadikan untuk muhasabah kita, bahwa ternyata ibadah yang kita lakukan jangan-jangan masih belum maksimal, masih belum optimal, masih belum membuahkan hasil yang berdampak terhadap perubahan sikap kita. Contoh yang sangat sederhana, dalam tilawatil Quran, jangan-jangan selama ini kita membaca Quran hanya dalam batas kita membaca. Oke, itu sudah bagus, ya. Akan tetapi, apakah kita tidak ingin meningkatkan bahwa bacaan Quran itu kita harus memahami pemaknaannya yang kemudian kita hayati, dan sampai dengan bagaimana kita mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang tidak kalah penting, ya, dalam rangka mempersiapkan hidup kita untuk nanti di hari esok untuk kematian, dengan kita mempelajari Al-Quran, membacanya, kemudian kita mengkajinya, memahaminya, memaknai, menghayati. Itu yang harus kita lakukan kesempatan di bulan Ramadan dalam rangka kita, ya, merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Jadi yang penting itu adalah sekarang kita jadikan Al-Quran sahabat kita. Untuk kita baca, perbanyak Al-Quran itu. Dan kita lengkapi di sini dalam rangka peningkatan kualitas terhadap Al-Quran ini. Kita kaji, kita maknai. Belajar, kita tafsirkan Al-Quran itu dari ayat-ayatnya. Yang kemudian ini berarti kita sedang melakukan sebuah perubahan, ya, di bulan Ramadan untuk peningkatan kualitas keagamaan melalui Al-Quran. Kemudian yang lainnya selain kita ibadah-ibadah, ya, yang bersifat misalkan yang wajib, masalah terkait dengan sholat 5 waktu. Kita semuanya sholat 5 waktu itu sudah terbiasa. Dari semenjak kecil kita sudah sholat sampai dengan saya setua ini. Namun apakah sholat yang kita lakukan ini sudah dengan secara optimal atau maksimal sesuai dengan aturan sallu kama ra'aitumuni? Apakah sudah kita katakan dijamin sholat yang kita lakukan ini pasti diterima? Belum tentu. Jangan-jangan sholat yang selama ini kita lakukan masih dalam bentuk formalistik. Sholat itu hanya sebagai, ya, aturan, kewajiban. Belum sampai kepada sholat itu adalah kebutuhan yang betul-betul kita rasakan, karena ketika kita sholat atau habis sholat kita merasa ada sebuah kenyamanan, ketenangan, baik secara batiniah juga lahiriahnya. Nah, oleh karena itu, Sobat Akmala yang dirahmati Allah, hari ini kami segenap Yayasan Akmala Sabila, ya, untuk bersama-sama kepada anak-anakku, para santri, santriwan, kepada para orang tua, wali santri, wali murid, ya, mari kita bersama-sama di bulan ini jadikan bulan yang untuk menata, memperbaiki selain tadi tilawatil Quran adalah sholat 5 waktunya. Dari mulai bacaannya, dari mulai sebelumnya, bahkan, ya, ketika berwudu untuk mempersiapkan sholat, sampai dengan niat, sampai dengan salam, kita benahi bacaannya, gerakannya, dan yang perlu dilakukan oleh kita bersiap-siap untuk lebih tenang, tidak gurung gusuh, ya, tidak cepat-cepat, tenanglah, porsikan. Waktu sholat yang kita jalani ini adalah sedang bersama-sama dialog, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Akmala yang dirahmati Allah, kita bisa membayangkan
Kalau selama ini sholat yang kita lakukan ternyata belum berdampak untuk perubahan perilaku yang lebih baik, maka hari ini dan seterusnya sebuah keniscayaan kita harus melakukan sebuah perubahan, penataan dalam sholat 5 waktu kita. Kemudian selain sholat yang wajib itu, ya, marilah kita merenung, ya, bahwa Ramadan ini kita harus menjadikan dengan meningkatkan selain sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Baik sholat sunnah rawatib atau juga sholat sunnah nafilah. Usahakan, ya, kita menambah, meningkatkan. Karena apa? Kesempatan kita diberikan waktu, diberikan umur panjang oleh Allah bertemu di bulan Ramadan ini, maka maksimalkan betul, manfaatkan. Belum tentu di bulan Ramadan kita akan bertemu kembali. Maka inilah yang perlu kita tingkatkan adalah sholat sunnahnya. Berkenaan dengan sholat, ya, tadi saya sampaikan tentang sholat sunnah rawatib. Bagi insya Allah kami seluruh para santri, ya, para asatidah, para musif-musifah, wah insya Allah mereka sudah berkomitmen, sudah ada aturan. Selain itu sudah memiliki mudah-mudahan kesadaran yang tinggi, yang kuat, ya, terhadap ibadah sholat sunnah. Selain sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah nafilah, seperti sholat tahajud, hajat, sholat sebelum, ya, subuh itu 2 rakaat itu, ya. Kemudian juga sholat duha. Wa insya Allah kami semuanya sudah melakukan. Dan mudah-mudahan di tahun ini seluruh para santri, para asatidah, ya, para musif-musifah, dan seluruh keluarga besar Akmalah, sobat Akmalah Sabila, semuanya kita ingin apa yang sudah kita lakukan, kita tingkatkan. Kita tingkatkan untuk lebih baik lagi, baik dalam bacaannya, baik dalam kehusuannya, ya, termasuk ya dalam gerakan sholatnya. Maka demikian juga untuk ayah bunda di rumah, ya, harapannya kebersamaan dalam beribadah, ya, baik ketika Ananda berada di pondok atau juga, ya, ketika ayah bunda berada di rumah. Mari bersama-sama untuk kita berfastabiqul khairat, meningkatkan, ya, pengetahuan keagamaan terkait dengan sholatnya, tilawatil Qur'annya, ya. Ini dimaksudkan agar apa yang diinginkan oleh orang tua, diinginkan oleh anak, wa insya Allah bulan Ramadan adalah bulan yang mustajabah. Karenanya ketika ayah bunda di rumah, Ananda di pondok pesantren, dan semuanya untuk bersama-sama memohon kepada Allah dengan penuh kehusuan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, maka yakinkan doa-doa yang kita panjatkan Allah akan penuhi, Allah akan ijabah. Bukankah selama ini Allah sudah banyak memberikan kebaikan kepada kita? Rahman Rahim Allah itu sudah kita rasakan betul. Tidak pernah berhenti Allah untuk memberikan, ya, kasih sayang kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita lalai mengingat Allah, tapi Allah tetap mengingat kita. Yang lebih baik itu adalah perintahnya, fadhkuruni udzukurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, maka ingatlah kamu kepadaku, ya, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, janganlah kamu kufur. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa kita diperintahkan, hamba-hamba ini diperintahkan agar kita menjadi orang yang
memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Akmala yang dimuliakan Allah, hari ini mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan keistiqomahan dalam menjalankan seluruh amalan-amalan baik yang wajib dan yang sunnah. Dan yang tidak kalah penting, hari ini pula kita bersama-sama berniat untuk melaksanakan perintah kita yang terkait dengan hablum minan nas, yakni berbuat baik, ya, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Bukankah itu merupakan perintah setelah kita berbuat baik kepada Allah? Maka yang kedua adalah berbuat baik kepada manusia. Yang pertama adalah diperintahkan pada kita semuanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa kita diperintahkan berbuat baik pada kedua orang tua kita? Sudah jelas bahwa di dalam surat Luqman yang kita ketahui, ya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayhi ilayyal masir. Aku wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuamu, karena orang tuamu sudah mengandung selama 9 bulan. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah kamu akan kembali. Jadi jelas ayat ini memberikan perintah bahwa yang pertama kali hubungan antara kita dengan sama manusia yang harus kita lakukan atau berbuat baik adalah kepada ibu dan bapak kita semuanya. Ingatlah anak-anakku, betapa perjuangan ibumu yang tidak bisa dibalas dengan materi sebesar apapun. Dari mulai mengandung, melahirkan, membesarkan, dan sampai dengan seperti ini, kalian masih tetap membutuhkan bantuan orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayang kepada ibu bapakmu, karena itu adalah anugerah yang paling besar yang harus kamu syukuri. Sebagai rasa atau balas jasa kita kepada kedua orang tua, maka berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Anak-anakku, kalian sudah belajar banyak di pondok, tidak pernah berhenti. Umi para musyif untuk memberikan, ya, perintah-perintah berbuat baik kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Maka rasanya sedih kalau nanti kamu liburan di rumah, kemudian kamu tidak memberikan atau juga tidak menyenangkan terhadap orang tua. Ini akan membuat orang tuamu luka, akan membuat orang tuamu sedih. Contoh yang sangat sederhana, ketika kalian di rumah, kalian abai, kalian lalai dalam sholatnya. Kalian, ya, yang biasa tilawatil Quran, ya, di pondok, ya, ketika di rumah kamu lalai. Nah, ini akan menjadikan orang tuamu akan merasa sedih karena kalian mencoba untuk melalaikan kewajiban dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buat para santri yang nanti sebentar lagi akan berlibur, ya, berada di rumah, ya, Umi berharap jadilah anakku Ananda yang selalu membahagiakan buat ayah dan bundanya. Wah, insya Allah
itu adalah merupakan bakti kalian terhadap kedua orang tua. Dan alhamdulillah hari ini Ananda dari siswa-siswi SMP IT Akmal Sabila bersama-sama kurang lebih ada 20 siswa ya, atau juga 17 ya siswa yang ingin bersama-sama belajar menghafal Al-Quran. Ini bukankah sebuah yang membanggakan bagi kami ya, di tingkat lembaga atau yayasan, bahkan orang tua yang begitu sangat support dengan kalian. Jadikan kesempatan kalian, wahai anak-anakku ya, dari mulai hari ini sampai 1 pekan ke depan ya, untuk manfaatkan kesempatan menghafal Al-Quran dengan penuh kekhusyuan. Wah, insya Allah kamu akan jaga Allah dalam segalanya. Kamu akan selesaikan urusan persoalan dunia, Allah akan selesaikan. Karena kamu ya selalu mencintai Al-Quran, membaca, menghafal Al-Quran. Bahkan kamu juga tidak hanya menghafal, ya, memahami tentang ya bacaan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan lahir dan batin, Allah berikan kepada kita semuanya kemampuan dalam menjalankan ibadah saum kita. Bahkan kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan ibadah yang kita lakukan ini ibadah yang makbul, ibadah yang mabrur, ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Ya. Sekali lagi, selamat berjuang meraih cita-cita di bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio